terdiri dari atas saya, Wilhelm Muswasari, Frida Amalia, Margarita, Niti Utami, Romi Santoso, Tia Bella, dan Yulina. Saya akan menerangkan tentang pengertian konflik, di mana konflik berasal dari kata kerja yang berarti saling memukul secara sosiologis. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik biasanya dilatar belakangi oleh individu maupun kelompok karena ketidakcocokan atau perbedaan pendapat dalam hal tujuan yang akan dicapai. Pandangan terhadap konflik. Menurut Robin, mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai the conflict paradox, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi 3 bagian, antara lain 1. Pandangan tradisional, 2. Pandangan hubungan manusia, 3. Pandangan interaksionis. Segi positif dan segi negatif kelompok. Segi positifnya, memperkuat hubungan dua orang yang mampu mengenali perbedaan akibat konflik. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga, peningkatan harga diri. Hasil produktif dari konflik adalah peningkatan harga diri dari tiap pihak yang berkaitan. Untuk segi negatifnya, reaksi umum atas konflik seperti ketidakmampuan konsentrasi dan berpikir secara jelas dengan peningkatan gangguan dan kemampuan yang untuk santai. Yang kedua, lingkaran setan konflik berujung pada stres dan kemudian mendorong terbitnya sinisme baik terhadap klien ataupun kolega kerja. Ciri konflik. Menurut Wijono, ciri konflik dibagi menjadi 5. 1. Setidak-tidaknya ada dua pihak yang saling bertentangan. Yang kedua, timbul pertentangan dalam mencapai tujuan atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Yang ketiga, munculnya perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik, sandang pangan, materi, dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu. Yang keempat, munculnya tindakan yang saling berhadapan-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Yang kelima, munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestis, dan sebagainya. Sumber-sumber penyebab terjadinya konflik. Menurut Robin, konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya. Kondisi tersebut yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, struktur. Yang ketiga, variabel pribadi. Tingkatan konflik. Tingkatan konflik terdiri atas 1. Konflik antar individu, konflik antar individu, konflik antar kelompok, konflik antar organisasi. Penyelesaian konflik. Yang pertama, menciptakan kontrak dan membina hubungan. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan atau kekuatan diri sendiri. Yang keempat, menentukan tujuan. Kelima, mencari beberapa alternatif. Keenam, memilih alternatif. Yang ketujuh, merencanakan pelaksanaan jalan keluar. Baik, demikian penjelasan tentang konflik. Untuk pengertian stres kerja akan dilanjutkan kepada rekan kami, saudari Tia Bella. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kurang perhatian dan kandungan glukosa darah meningkat,
denyut jantung dan tekanan darah meningkat, serta produktivitas rendah, ketidakpuasan kerja, komitmen dan loyalitas berkurang. Penanganan stres, pengembangan kemampuan antisipasi masalah. Pertama yaitu mengurangi tuntutan, dan yang kedua meningkatkan tuntutan. Mengurangi tuntutan, tetap waspada terhadap peristiwa dalam kehidupan, serta belajar untuk berkata tidak, mengukur hidup Anda dan membuat prioritas yang terlalu tinggi, serta menjadi realistis terhadap target. Yang kedua meningkatkan tuntutan, yaitu ikut berpartisipasi pada pengembangan kemampuan individu, bergabung dengan kelompok yang berkualitas, menghargai pekerjaan Anda, melakukan relaksasi untuk meningkatkan sumber daya diri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu pengertian stres. Stres adalah suatu kondisi yang dinamis saat seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu itu, dan yang hasilnya dapat dipandang tidak pasti dan penting secara lebih khusus. Stres dikaitkan dengan kendala dan tuntutan. Adapun jenis-jenis stres, Quick mengategorikan jenis stres menjadi dua. Yang pertama yaitu eustress dan yang kedua distress. Yang pertama, eustress yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif, bersifat membangun. Hal yang tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi. Yang kedua, distress yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat atau negatif, destruktif. Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskuler dan tingkat ketidakhadiran yang tinggi, serta diasosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian. Penyebab stres. Adapun faktor-faktornya diantaranya yaitu intrinsik dalam pekerjaan, selanjutnya peran individu dalam organisasi, pengembangan karir, hubungan dalam pekerjaan, struktur dan iklim organisasi, tuntutan dari luar organisasi. Pengaruh stres yaitu diantaranya depresi, frustasi, kehilangan kendali emosi, serta perilaku kecanduan alkohol, tidak dapat membuat masuk akal, daya konsentrasi yang rendah, kurang perhatian, dan kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, serta produktivitas rendah, ketidakpuasan kerja, komitmen